Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan mempelajari makanan dan sumber makanan. Peranan makanan dan sumbernya. 1. Sumber energi. Terdiri atas karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan salah satu senyawa organik yang melimpah di bumi. Karbohidrat terdiri dari karbon, hidrogen, serta oksigen dan memiliki rumus CH2ON. Contoh dari karbohidrat: nasi putih, kentang, beras merah, ubi kayu, ubi, dan jagung. Karbohidrat terdiri atas monosakarida, yaitu karbohidrat yang paling sederhana karena hanya memiliki satu gugus gula. Misalnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Mempunyai rasa manis dan mudah larut pada air. Disakarida, hasil dari beberapa gabungan monosakarida, mempunyai rasa manis, mudah larut dalam air, misalnya laktosa, sukrosa, dan maltosa. Polisakarida, hasil dari beberapa gabungan monosakarida, pada umumnya tidak berasa atau berasa pahit dan sukar larut dalam air, misalnya amilum, glikogen, dan selulosa. Fungsi karbohidrat sebagai sumber utama: membantu penyerapan kalsium, pembentuk senyawa lainnya, dapat membantu proses buang air besar, berperan dalam proses metabolisme, menjaga keseimbangan asam dan basa. Lemak atau lipid adalah zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut dalam air. Namun, lemak dapat larut dalam pelarut organik seperti klorofrom, eter, dan benzen. Unsur penyusun lemak antara lain adalah karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang fosforus serta nitrogen. Lemak berdasarkan ikatan kimia. Lemak jenuh bersifat non-esensial karena dapat disintesis oleh tubuh dan pada umumnya berwujud padat pada suhu kamar. Asam lemak jenuh berasal dari lemak hewani, misalnya mentega. Asam lemak tidak jenuh bersifat esensial
karena tidak dapat disintesis oleh tubuh dan umumnya berwujud cair pada suhu kamar. Asam lemak tidak jenuh berasal dari lemak nabati, misalnya minyak goreng. Fungsi lemak: 1. Pelarut vitamin A, D, E, dan K. 2. Pelindung tubuh dari suhu. 3. Penghasil energi tinggi. 4. Salah satu bahan penyusun hormon dan vitamin, khususnya untuk sterol. 5. Salah satu bahan penyusun membran sel. 6. Pelindung alat-alat vital. Dan terakhir, salah satu bahan penyusun empedu. Protein. Protein adalah penyusun kurang lebih 50% berat kering organisme. Protein tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang mengandung zat belerang dan fosfor. Fungsi protein: 1. Sebagai sumber energi, setiap gramnya akan menghasilkan 4,1 kalori. 2. Perbaikan pertumbuhan dan pemeliharaan struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. 3. Bahan dalam sintesis substansi penting seperti hormon, zat antibodi, dan organel sel. 4. Menjaga keseimbangan asam dan basa, keseimbangan cairan tubuh. Berikutnya, mengatur dan melaksanakan metabolisme tubuh. Dan terakhir, membantu tubuh dalam menghancurkan atau menetralkan zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh.